Assalamualaikum teman-teman, semoga sehat selalu. Cerita kali ini tentang gugurnya kapal pinisi, kisah pertualangan laut para pelaut Bugis. Cerita ini tempat di mana setiap cerita punya nyawa, dan setiap kisah menyimpan makna. Duduklah nyaman, karena perjalanan cerita kita baru saja dimulai. Semoga cerita ini dapat menambah wawasan untuk kalian dan menambah berkah untuk kita semua. Selamat menikmati. Angin malam menggesek layar putih kapal pinisi yang gagah, seolah sedang membisikkan rahasia yang hanya dimengerti laut. Di gelapnya samudra, lampu-lampu kecil dari lentera minyak bergoyang, menyalakan wajah-wajah legam para pelaut Bugis. Mata mereka tajam, penuh keberanian, tapi juga syarat dengan kerinduan yang tak terucap. Di balik setiap tatapan, ada keluarga yang menunggu di kampung. Ada doa yang terselip di antara lipatan kain sarung. Kapal pinisi itu bernama Bunga Laut. Usianya sudah belasan tahun, namun masih gagah melawan ombak. Setiap ukiran kayunya menyimpan cerita lama, tentang dagangan rempah, tentang badai yang pernah nyaris menenggelamkan mereka, tentang pelayaran yang membawa rejeki maupun duka. Dan malam itu, Bunga Laut bersiap menuju perjalanan terpanjangnya. Tujuan mereka bukan sekadar berdagang. Mereka membawa misi, menyampaikan hasil bumi dari Sulawesi hingga Malaka, melintasi jalur berbahaya yang dipenuhi perompak. "Layar sudah tegak, Kapten!" seru seorang anak buah kapal. Suaranya parau namun penuh semangat. Di atas geladak berdirilah Lak Biru, nahkoda tangguh yang rambutnya mulai memutih, tapi sorot matanya masih menyala seperti bara. Ia menatap lautan luas di depan sana. Bagi Lak Biru, laut bukan sekedar hamparan air. Laut adalah ibu yang mendidik dengan keras, sekaligus memberi kehidupan. "Malam ini, kita tak hanya membawa dagangan," katanya lantang. "Kita membawa nama Bugis. Jangan pernah tunduk pada ombak, jangan gentar pada gelap." Suasana di kapal hening, semua mata menatapnya. Kata-kata itu bukan sekedar motivasi, tapi sumpah. Sebuah pengingat bahwa darah Bugis adalah darah pelaut. Mereka lahir untuk melawan ombak. Namun di balik semangat itu ada kegelisahan. Angin dari timur bertiup terlalu kencang malam itu, lebih liar daripada biasanya. Langit gelap pekat, bintang-bintang banyak yang menghilang di balik awan tebal. Lak Biru tahu betul tanda ini. Laut sedang menyembunyikan wajahnya. Sesuatu sedang menunggu di depan sana. Tapi perjalanan harus terus berlanjut. Jika kita berhenti, gumamnya dalam hati, kita akan kehilangan waktu, kehilangan peluang, dan mungkin kehilangan wajah di hadapan para saudagar. Malam kian larut. Denting tali layar, gesekan kayu, dan gemuruh ombak menjadi irama perjalanan. Di buritan kapal, Iwan, seorang pemuda pelaut yang baru pertama kali ikut pelayaran panjang, menggenggam tali dengan tangan gemetar. "Apa kau pernah takut, Daeng?" tanyanya pada rekannya. Sang rekan hanya tersenyum pahit. "Takut itu pasti, tapi ingat, laut selalu menguji nyali. Kalau kau kalah malam ini, kau akan ditelan ombak esok hari." Kata-kata itu membuat Iwan terdiam. Tapi di dadanya, jantung berdegup semakin cepat. Ia merasakan dinginnya angin laut menembus tulang, dan jauh di dasar hatinya, ada firasat buruk yang tak bisa ia abaikan. Gelombang mulai meninggi. Kapal Bunga Laut menukik naik dan turun seperti mainan kecil di tangan raksasa. Lentera minyak bergoyang liar memantulkan bayangan aneh di wajah para pelaut. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara menggelegar, seperti raungan naga yang terperangkap di balik awan hitam. Petir membelah langit, menyinari wajah lautan yang murka. "Badai!"
teriak salah seorang awak kapal. Jeritan itu langsung membuat semua pelaut sibuk. Tali-tali dikencangkan, layar diturunkan, teriakan komando bersautan. Namun, badai bukanlah lawan yang bisa ditaklukkan dengan teriakan. Ombak setinggi rumah datang menghantam lambung kapal, membuatnya miring ke satu sisi. Kayu berderit, seolah menangis. Lak Biru mencengkeram kemudi dengan kedua tangannya. Matanya menatap lurus ke depan, meski hujan menusuk wajahnya seperti jarum. "Bertahan! Jangan lepaskan kapal ini!" Suaranya parau, namun tegas. Namun, di dalam hatinya, Lak Biru sadar satu hal. Laut malam ini bukan sekedar menguji. Laut malam ini ingin menelan. Sementara itu, di palka bawah, Iwan berdoa dalam hati. Tangannya bergetar, memeluk sebilah parang kecil pemberian ayahnya. "Jika aku tak kembali, semoga parang ini bisa ditemukan agar ayah tahu aku gugur di laut." Gelap, badai, dan ombak yang buas, semua seolah bersekongkol melawan kapal pinisi Bugis itu. Dan malam yang baru saja dimulai, kini berubah menjadi malam paling panjang dalam hidup mereka. Sebuah pelayaran yang awalnya dimulai dengan semangat, perlahan berubah menjadi kisah tentang keberanian, ketakutan, dan nasib yang belum terjawab. Apakah bunga laut akan selamat dari amukan samudra? Ataukah badai malam ini akan menuliskan akhir dari kisah pelaut Bugis yang gagah berani itu? Angin timur berhembus kencang dari ufuk timur, mendorong layar putih kapal pinisi yang megah itu hingga menggembung sempurna. Tali temali bergemerincing, beradu dengan kayu basah yang harum oleh garam laut. Suara teriakan para awak memecah kesunyian pagi. Mereka bukan sembarang awak, mereka adalah darah Bugis, keturunan pelaut tangguh yang sejak lahir diajari bahwa laut adalah rumah sekaligus ujian terberat hidup mereka. Di atas geladak, Lasapa berdiri tegak, sorot matanya menembus jauh ke horizon. "Hari ini, kita bukan hanya mengarungi laut," katanya lantang, "tapi juga menguji diri kita. Angin ini akan jadi sahabat atau jadi lawan yang mematikan." Teriakan itu membakar semangat seluruh awak. Mereka tahu setiap kali layar pinisi terbentang, nasib mereka dipertaruhkan. Di bawah gelombang biru itu, rahasia dan bahaya selalu menunggu. Matahari mulai memanjat langit, menyinari tubuh kapal yang berlayar gagah menuju jalur perdagangan yang penuh misteri. Muatan berharga tersimpan di lambung kapal. Rempah-rempah dari Sulawesi, kain tenun, bahkan titipan rahasia seorang bangsawan yang tak boleh jatuh ke tangan bajak laut. Semua itu menjadikan perjalanan mereka bukan sekedar pelayaran, melainkan taruhan hidup dan mati. Namun, ombak tidak pernah mengenal belas kasihan. Saat kapal melewati selat sempit, arus bawah laut tiba-tiba menghantam keras. Gelombang menggulung tinggi, seperti dinding air yang siap menelan siapapun yang menantang. Awak kapal berlari panik, menarik tali layar agar tak koyak. "Pegang kemudi, jangan biarkan kapal terbawa arus," teriak Lasapa. Tangan kasarnya mencengkeram kayu kemudi yang basah. Urat-uratnya menegang melawan kekuatan laut. Hening sesaat. Lalu, brak! Suara papan kapal berderak, membuat dada setiap orang bergetar. Air asin memercik ke wajah-wajah penuh ketakutan. Namun tak ada yang menyerah. Dengan teriakan dan keringat, mereka menahan pinisi agar tetap di jalurnya. Di tengah hiruk pikuk itu, seorang awak muda, Daeng Rala, menatap laut dengan wajah pucat. "Kapten, ada sesuatu di air," suaranya bergetar. Lasapa menoleh. Sekilas, matanya menangkap bayangan besar bergerak di bawah permukaan. Sesuatu yang tak biasa. Bukan sekadar arus, bukan sekadar ikan. Sesuatu yang lebih gelap dan berbahaya. "Jangan berhenti!" teriak Lasapa, meski hatinya berdegup kencang.
Bayangan itu mengikuti, berputar mengitari kapal seakan mengintai mangsanya. Para awak mulai berbisik ketakutan, sebagian menggumam doa dalam bahasa Bugis kuno. Di kejauhan, awan hitam mulai menumpuk, seakan langit ikut menyimpan rahasia. Ombak meninggi, angin menderu lebih keras, dan kapal pinisi itu kini bukan lagi sekadar perahu perdagangan. Ia telah menjadi arena pertempuran antara manusia dan lautan. Daeng Rala menelan ludah, lalu bersuara lirih. "Kapten, kalau itu bukan arus, kalau itu bukan ikan, lalu apa?" Lasapa diam. Pandangannya menusuk ke kedalaman laut yang kelam. Di balik tenangnya wajahnya, ia tahu satu hal. Perjalanan ini baru saja berubah. Bukan hanya dagangan dan nyawa yang dipertaruhkan, tapi juga sebuah misteri yang bisa menelan seluruh kapal beserta rahasia yang mereka bawa. Dan saat guntur pertama menggelegar dari langit yang murka, satu kalimat terpatri di benak semua pelaut Bugis di atas kapal itu. Laut tidak pernah sekadar laut. Langit yang semula biru keperakan, kini perlahan ditelan warna kelabu. Angin yang tadi hanya berbisik lembut di layar, mendadak berubah jadi teriakan liar. Mega hitam berarak dari ufuk barat, menebarkan bayang-bayang muram di permukaan laut. Kapal pinisi itu berderak, seakan bisa merasakan firasat buruk yang sebentar lagi datang. Di geladak, para pelaut Bugis menatap langit dengan wajah menegang. "Angin barat datang lebih cepat dari yang kita duga," gumam Daeng Matiru, nahkoda mereka. Sorot matanya tajam, tetapi ada kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Ia tahu betul, Laut Sulawesi tak pernah main-main bila marah. "Cepat, kencangkan tali layar, kunci kemudi ke arah timur," teriaknya lantang. Suaranya mengiris angin yang semakin menderu. Anak-anak buah kapal berlarian. Tangan-tangan mereka yang kapalan menarik tambang kasar hingga telapak memerah. Peluh bercampur garam laut menetes membasahi papan kayu kapal. Pinisi itu bukan sekedar perahu bagi mereka. Ia adalah rumah, nyawa, dan kebanggaan Bugis yang diwariskan turun-temurun. Namun malam itu, laut ingin menguji seberapa kuat mereka menjaga warisan itu. Kilatan petir merobek langit. Sesaat, wajah-wajah para pelaut terlihat jelas, penuh tegang, mata terbuka lebar, dada berdegup kencang. Gelombang raksasa mulai menghantam lambung kapal. Bunyi kayu berderak seperti jeritan dari perut bumi. Air asin menyembur menampar wajah mereka. "Astagfirullah," bisik seorang pelaut muda sambil memeluk tiang layar, tubuhnya gemetar. "Jangan takut," bentak Daeng Matiro. "Kapal ini lahir dari tangan orang Bugis. Ia diciptakan untuk melawan laut, bukan untuk menyerah padanya." Kata-katanya bagaikan api yang menyulut nyali mereka kembali. Namun badai bukan lawan yang mudah dikalahkan. Ombak semakin liar, seperti gunung yang jatuh dari langit, menggulung kapal ke kanan dan ke kiri. Di dalam gelap malam, hanya lampu minyak yang berayun-ayun tak berdaya. Suaranya berdecit setiap kali kapal berjuang menembus gelombang. Tiba-tiba terdengar suara retakan keras. Krek. Salah satu tali layar putus melayang liar di udara. Layar utama terkoyak, menjuntai seperti bendera perang yang compang-camping. "Tambal! Tambal cepat!" teriak seorang awak kapal. Namun suara mereka tenggelam dalam gemuruh angin. Daeng Matiru menggenggam kemudi erat-erat, urat di tangannya menegang. Wajahnya basah oleh hujan dan air laut, tetapi matanya tak berkedip dari arah gelombang. "Kalau kita kehilangan kendali, habislah semua," batinnya. Petir menyambar lagi, begitu dekat hingga kilatnya menyilaukan. Dalam cahaya singkat itu, terlihat sebuah dinding air ombak setinggi rumah berlari ke arah mereka. "Ya Allah, selamatkan kami!" jerit salah satu awak. Dentuman dahsyat menggetarkan kapal. Ombak itu menghantam dengan kekuatan yang tak masuk akal. Kapal pinisi terangkat,
lalu jatuh menghantam laut seperti mainan. Kayu berderak lagi. Kali ini lebih keras, seakan tulang-tulang kapal itu mulai patah. Beberapa awak kapal terlempar. Tubuh mereka menghantam papan geladak. Satu orang hampir terseret ombak, namun berhasil diraih oleh rekannya tepat waktu. Di tengah kekacauan itu, Daeng Matiro tetap berdiri. Tubuhnya miring diterpa angin, tapi matanya tetap menatap jauh ke depan. Ia tahu, badai ini belum selesai. Laut belum selesai menagih janji. "Kita adalah anak laut," teriaknya. Suaranya nyaris lenyap di telan angin. "Selama darah kita masih mengalir, kapal ini tak boleh runtuh." Namun, malam itu laut begitu murka. Gelombang terus mengamuk. Sementara pinisi itu berjuang dengan segala tenaga yang tersisa. Setiap derak kayu, setiap semburan ombak adalah peringatan bahwa mereka sedang menari di ambang maut. Dan jauh di dalam hati, semua pelaut Bugis di atas kapal itu tahu, tidak ada satupun yang bisa menebak siapa yang akan tetap hidup ketika fajar menyingsing nanti. Gelap malam perlahan menelan lautan. Langit yang tadinya bertabur bintang kini tertutup awan hitam pekat. Hanya kilatan petir sesekali yang menerangi wajah-wajah tegang para pelaut Bugis di atas kapal pinisi itu. Angin berhembus kencang, membawa aroma asin bercampur hawa mencekam. "Abi, lihat ke timur!" Suara seorang awak memecah kesunyian. Tangannya menunjuk ke arah gumpalan hitam yang menggulung di kejauhan. Ombak setinggi rumah mulai berlari menuju kapal, bergemuruh seperti binatang buas yang kelaparan. Kapten Lakjang, lelaki tua yang rambutnya sudah dipenuhi uban, berdiri kokoh di geladak. Matanya menatap jauh, seakan bisa membaca pesan yang dibawa samudra. "Pegang erat tali, ikuti perintahku, jangan ada yang goyah!" Teriaknya lantang, berusaha menenangkan awak kapal yang mulai panik. Namun, dalam hati kecilnya, Lajang tahu ini bukan badai biasa. Laut Makassar yang selama ini menjadi sahabat seolah sedang murka. Ada bisikan dalam dirinya, sebuah firasat buruk bahwa malam ini akan mengubah segalanya. Kapal pinisi itu mulai berderit. Kayu-kayunya melawan hantaman gelombang. Suara tiang layar yang mencicit terdengar seperti jeritan makhluk hidup. Awak kapal berlarian, mengikat layar, menarik tali, dan saling berteriak di tengah derasnya hujan. Mereka adalah pelaut tangguh Bugis. Darah laut mengalir dalam tubuh mereka. Namun, malam itu, ketangguhan diuji habis-habisan. "Kapten, air masuk dari buritan!" Teriak salah satu awak dengan suara nyaris tenggelam oleh deru angin. Lajang bergegas. Matanya memandang ke arah gelap laut, lalu ke wajah anak-anak muda yang menggantungkan harapan padanya. Ia tahu, setiap keputusan akan menentukan hidup atau mati mereka. "Bertahan, jangan takut, selama kita satu, laut tak bisa memisahkan kita," serunya dengan nada penuh keyakinan. Namun, di balik kata-kata itu, ia menyembunyikan kegelisahan. Petir menyambar tiang layar, membuat sebagian kapal terbakar sekejap sebelum padam diguyur hujan. Jeritan terdengar di mana-mana. Beberapa pelaut terhempas ombak, namun tangan-tangan kuat rekan mereka segera menarik kembali. Itu bukan lagi sekedar pelayaran dagang. Ini adalah pertarungan hidup melawan kematian. Di tengah kekacauan itu, seorang awak muda bernama Daeng Lolo berteriak, "Kapten, apa mungkin ini kutukan? Laut menolak kita." Lakjang terdiam sejenak. Kata-kata itu mengguncang batinnya. Ia teringat cerita lama yang diwariskan leluhurnya, bahwa ada wilayah laut yang tak boleh dilintasi sembarangan. Laut memiliki jiwa, dan jika kesombongan manusia terlalu tinggi, ia akan menuntut tumbal. Petir kembali menyambar, kali ini lebih dekat. Ombak setinggi gunung menggulung, mengangkat kapal pinisi itu ke puncak, lalu menghantamnya ke jurang gelap. Geladak penuh air, barang-barang berterbangan,
dan wajah-wajah penuh ketakutan memandang satu sama lain. Malam ini, laut menuntut sesuatu dari kita. Bisik Lajang lirih hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Dan tepat di detik itu, suara kayu kapal pecah terdengar begitu keras. Suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Kapal pinisi legendaris itu seolah menjerit. Para pelaut tahu mereka berada di ambang kehancuran. Namun di balik semua teriakan, ketakutan dan kegelisahan itu, tersisa satu pertanyaan yang menggantung di udara. Apakah mereka masih punya harapan untuk kembali? Atau justru malam ini menjadi cerita gugurnya kapal pinisi terakhir mereka? Gelap pekat malam itu menjadi saksi ketika badai memuncak. Langit seperti retak, menggelegar dengan suara guntur yang tak pernah berhenti. Ombak bergulung setinggi rumah, menampar lambung kapal pinisi itu dengan amarah yang tak tertahankan. Layar koyak, tiang berderit, dan tali temali putus satu persatu seperti benang rapuh di tangan alam. Para pelaut Bugis berteriak, bukan karena takut semata, tapi karena mereka berjuang mati-matian melawan murka lautan. Ada yang berpegangan pada tali yang tersisa, ada pula yang menimba air dengan ember seadanya, berusaha agar kapal tidak tenggelam terlalu cepat. Wajah mereka diterangi kilatan petir, memperlihatkan gulatan keberanian bercampur putus asa. Di tengah kekacauan itu, kapten berdiri tegak di haluan. Matanya menatap jauh ke depan, bukan lagi kepada daratan yang mungkin tak akan pernah mereka temui, tetapi pada laut yang kini meminta tumbal. Dengan suara parau, ia berteriak, "Pegang erat, jangan lepaskan kapal ini. Kita adalah anak laut, dan lautlah yang akan memutuskan nasib kita." Namun, takdir sudah digariskan. Satu hempasan ombak raksasa datang, lebih besar dari semua sebelumnya. Suara kayu patah menggetarkan dada. Pinisi itu retak, lambungnya robek, dan air masuk dengan deras. Dalam sekejap, kapal yang menjadi kebanggaan mereka, yang dibuat dengan doa dan tradisi turun-temurun, mulai karam. Teriakan berubah menjadi doa. Satu persatu nama keluarga dipanggil di bibir para pelaut. Ada yang menyebut nama ibu, istri, atau anak yang menunggu di rumah. Suara tangisan bercampur dengan deru badai, hilang ditelan gemuruh. Namun di balik semua itu, ada ketenangan yang aneh. Kapal pinisi itu tidak tenggelam diam-diam. Ia tenggelam dengan gagah, seolah melawan sampai nafas terakhirnya. Kayu-kayu yang patah masih beradu, layar yang koyak masih berkibar, dan air asin memuluk tubuh para pelaut yang jatuh ke dalamnya. Bagi orang Bugis, laut bukan hanya tempat mencari rejeki. Laut adalah rumah, adalah pusara, adalah tempat kembali. Dan malam itu, mereka kembali bersama kapal yang mereka cintai. Keesokan paginya, yang tersisa hanya pecahan kayu yang terdampar di pantai jauh. Orang-orang menemukan papan dengan ukiran Bugis, sisa layar yang tercabik, dan jejak keberanian yang tak bisa hilang meski badai telah reda. Kapal pinisi itu gugur, tetapi ia gugur dengan cara yang abadi. Bukan sekadar perahu yang karam, melainkan legenda yang hidup di hati setiap pelaut Bugis. Malam itu, laut berubah menjadi sesuatu yang asing, sesuatu yang menakutkan. Ombak tak lagi bernyanyi, melainkan mengaum seperti binatang buas yang kelaparan. Langit gelap, hanya bulan yang sesekali menampakkan wajah pucatnya di balik awan tebal. Kapal pinisi itu, dengan layar robek dan kayu yang mulai retak, masih berusaha bertahan di tengah amukan alam. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang membuat semua pelaut tercekat. Pusaran gelap. Air laut berputar, menciptakan lingkaran besar di kejauhan. Suaranya menggeram, seolah-olah dasar laut sedang membuka mulutnya untuk menelan siapa saja yang berani mendekat.
Pusaran itu semakin dekat, menarik kapal sedikit demi sedikit. "Jangan biarkan kemudi menyerah, lawan arusnya," teriak Daeng Malim dengan mata yang merah menahan kantuk dan ketegangan. Tangannya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena tubuhnya mulai habis tenaga. Namun, mereka tahu tak ada kayu sekuat apapun yang bisa melawan kehendak lautan. Kapal itu terus diseret, seakan ditarik oleh kekuatan yang tak kasat mata. Para pelaut mulai berdoa, bibir mereka gemetar di antara rasa pasrah dan harapan terakhir. Di tengah kekacauan itu, seorang anak buah kapal Andi yang masih belia berteriak sambil menunjuk langit. "Lihat, bulan!" Bulan itu berwarna merah. Semua menoleh, dan benar, bulan pucat yang tadi menggantung di langit tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Laut semakin mengamuk, pusaran semakin besar, dan angin memekakkan telinga. Seakan ada pertanda buruk, sebuah isyarat dari laut itu sendiri. "Ini bukan sekadar badai," gumam Daeng Malim. "Laut sedang menagih janji." Kata-kata itu membuat semua orang membeku. Mereka tahu pelaut Bugis tak hanya berlayar dengan kayu dan layar. Mereka berlayar dengan doa, keyakinan, dan perjanjian lama yang diwariskan dari leluhur. Dan jika janji itu dilupakan, laut bisa menuntut balasan. Satu persatu, para awak kapal mulai kehilangan harapan. Beberapa menangis, beberapa menutup mata sambil membaca doa, sementara yang lain berpegangan erat pada tiang kapal yang mulai berderak. Tapi Daeng Malim dengan suara yang parau masih berdiri di haluan kapal. "Jika laut ingin menelan kita, biarlah. Tapi dengarlah wahai samudra, aku, Malim, tidak akan pernah menyerah. Aku adalah anak Bugis, darah pelaut yang takkan tunduk." Ia berteriak, menantang gelap yang bergolak di depannya. Angin menghantam wajahnya, tapi ia berdiri kokoh. Mata para pelaut menatap Daeng Malim dengan campuran kagum dan putus asa. Namun, tepat saat kapal mulai merasakan tarikan pusaran paling kuat, suara aneh muncul. Seperti bisikan, datang dari bawah gelombang. Bukan suara manusia, tapi juga bukan suara hewan. Suara itu, entah bagaimana, bisa mereka pahami. "Kau lupa pada janji, pelaut." Dan seketika itu, seluruh kapal berguncang keras. Kayu kapal berderit, layar terakhir tercabik, dan mereka semua terhempas ke arah pusaran. Gelap menelan pandangan. Laut seakan menutup mata mereka dengan tirai hitam. Tubuh para pelaut berjatuhan, berpegangan, sebagian tercebur, sebagian masih menggenggam tali kapal. Tapi sebelum semuanya benar-benar hilang, mata Daeng Malim menangkap sesuatu. Sebuah bayangan besar di dasar laut, seperti perahu raksasa dari cahaya, berlayar di kegelapan. Dan di atasnya, sosok-sosok yang menyerupai leluhur mereka menatap dingin ke arahnya. "Mereka menunggu," bisiknya lirih sebelum gelombang terakhir menghantam tubuhnya. Dan malam itu, kapal pinisi pun hilang di telan lautan. Namun cerita belum usai, karena laut tak hanya menelan, laut juga menyimpan. Langit perlahan cerah setelah semalaman bergemuruh. Ombak masih besar, tapi mulai meredah. Di cakrawala, matahari muncul malu-malu, memantulkan cahaya ke permukaan laut yang seperti kaca retak. Namun, bagi para pelaut Bugis, cahaya itu bukan tanda kelegaan, itu justru pengingat pahit. Kapal pinisi mereka, kebanggaan sekaligus rumah di lautan, telah gugur. Di atas perahu-perahu kecil penyelamat, wajah-wajah kusam para awak terdiam. Mata mereka kosong, menatap hamparan laut yang kini menjadi makam,
bagi kapal dan kawan-kawan mereka yang tak kembali. Daeng Laklang duduk bersandar, tubuhnya penuh luka, napasnya tersengal, tapi matanya masih menatap laut dengan kebanggaan yang tersisa. "Pinisi kita, ia tidak mati sia-sia," gumamnya lirih, suaranya nyaris hilang ditelan angin. "Ia gugur sebagai kesatria." Banyak dari mereka menunduk, air mata jatuh tanpa kata. Mereka tahu, kehilangan itu bukan sekedar kapal. Mereka kehilangan bagian dari diri mereka, warisan nenek moyang, kebanggaan Bugis, jiwa yang selalu mengajarkan bahwa laut bukan sekedar tempat mencari makan, tapi juga tempat mereka menguji nyali, harga diri, dan kehormatan. Malam itu, sebelum badai menghantam, Daeng Laklang sempat berkata kepada anak-anak muda di kapal, "Jangan pernah melawan laut. Dengarkan dia, hormati dia. Kalau ia marah, bersiaplah. Kalau ia tenang, bersyukurlah. Laut bukan milik kita, tapi kita bagian darinya." Kata-kata itu kini bergema di kepala mereka, seakan menjadi wasiat terakhir dari seorang nakoda yang tahu betul bahwa laut selalu menyimpan rahasia. Beberapa pelaut mulai mengangkat tangan, berdoa dalam diam. Mereka tahu banyak tubuh sahabat mereka tak akan pernah ditemukan. Laut telah menelannya, menyimpannya entah di palung mana. Tapi di hati mereka, setiap gelombang, setiap hembusan angin, kini akan selalu membawa wajah-wajah yang hilang. Hari-hari berikutnya, kisah tentang gugurnya kapal pinisi itu menyebar dari pelabuhan ke pelabuhan. Orang-orang menangis tapi juga bangga. Mereka menyebutnya kapal kesatria yang gugur di medan kehormatan. Kapal itu menjadi legenda, diceritakan dari mulut ke mulut, dituturkan dengan suara serak penuh emosi oleh para pelaut yang selamat. Anak-anak kecil Bugis yang mendengar kisah itu akan menatap laut dengan mata berbinar, antara takut dan kagum. Mereka diajarkan untuk menghormati laut, bukan menaklukkannya. Sebab laut adalah guru, lautan adalah ujian, dan pinisi adalah bukti bahwa manusia bisa melawan takdir dengan keberanian, meski pada akhirnya tak bisa selalu menang. Kapal boleh tenggelam, awak boleh hilang, namun jiwa pelaut Bugis tetap hidup, bersemayam dalam setiap ombak yang berkejaran di Selat Makassar, dalam setiap layar putih yang berkibar menantang angin, dalam setiap doa yang dilantunkan di dek kapal. Dan ketika malam tiba, di cakrawala gelap yang dipenuhi bintang, orang-orang Bugis percaya bahwa arwah para pelaut yang gugur masih berlayar bersama pinisi mereka, menjadi cahaya samar yang menuntun kapal-kapal lain agar tak tersesat. Karena laut selalu menyimpan rahasia, dan salah satunya adalah kisah abadi tentang gugurnya kapal pinisi.